Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Panjada Wajada? Alhamdulillah wa syukurillah. Ketemu lagi di channel YouTube Akbar Zainuddin, inspirasi, motivasi, pengembangan diri. Masih dalam suasana Id Al-Adha, Idul Qurban. Kita ingin bahas makna di balik Idul Adha, Idul Qurban, dan ibadah haji, apa yang bisa kita ambil belajar. Ibadah haji adalah salah satu rukun Islam bagi orang yang mampu untuk melakukannya, melaksanakan kewajibannya. Ibadah haji adalah ibadah moral, material, spiritual yang semuanya itu ada pada diri kita, berkorban banyak. Harta harus ada, tenaga harus ada, dan secara spiritual juga kita harus mampu untuk fokus membangun ibadah kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bahas beberapa makna dari rukun-rukun haji, ibadah-ibadah yang ada dalam ibadah haji yang ternyata itu bisa kita lakukan sehari-hari, yang bisa menjadi perhatian kita setiap hari. Ada beberapa rukun haji dan umrah yang wajib dilaksanakan. Yang pertama adalah tawaf mengelilingi Ka'bah. Lalu kemudian sa'i, ya, bolak-balik Safa Marwah 7 kali juga. Lalu kemudian di Arafah. Lalu tentu saja yang kita akan bahas yang terkait dengan Idul Adha itu adalah tentang berkorban. Mari kita bahas, ya. Yang pertama itu adalah tentang tawaf mengelilingi Ka'bah. Tawaf mengelilingi Ka'bah itu adalah salah satu ibadah di mana orang masuk ke Masjidil Haram, lalu kemudian tawaf selama 7 kali mengelilingi Ka'bah. Ka'bah itu ada di pusatnya, lalu orang bergerak terus sambil berdoa selama 7 kali, ya, berputar ke arah kiri. Itulah yang kemudian dinamakan tawaf. Apa makna tawaf dalam kehidupan sehari-hari kita? Maknanya adalah orang beredar, ya, di dunia ini. Orang harus selalu beredar, tidak boleh berhenti. Keberkahan itu ada pada saat kita beredar. Keberkahan itu ada pada saat kita bergerak. Hidup ini jangan pernah berhenti dalam situasi apapun. Sesulit apapun situasinya, ya, kita dalam kondisi apapun juga, itu kita tidak boleh berhenti bergerak. Tapi yang penting dalam pergerakan itu harus ada porosnya. Dan porosnya apa kalau di tawaf itu? Porosnya itu adalah Ka'bah. Itu adalah satu pertanda bahwa pergerakan apapun kita, dimanapun kita bergerak terus, ya, porosnya itu adalah hati kita. Harus kita sematkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sematkan hati kita dimanapun kita bergerak itu selalu untuk Allah, karena Allah, mencari keridhaan Allah. Kalau kita adalah untuk dunia, maka hanya sebatas dunia. Tapi kalau kita melakukan sesuatu karena keridhaan Allah, maka Allah itu akan memberikan apa saja yang kita mau kalau berkehendak, kalau Allah ridha. Maka niatkan hidup kita, niatkan kita bekerja, apapun pekerjaan kita, ngajar, nulis, terus profesional, bisnis, apapun itu,
adalah untuk mencari ridho Allah. Itu yang akan membuat hidup kita lebih tenang. Itu akan membuat ridho Allah datang pada kita. Dan kalau sudah Allah ridho kepada kita, itu insya Allah hidup kita akan semakin tenang, hidup kita akan semakin baik, hidup kita akan semakin bermanfaat. Hal kedua yang ingin kita ambil pelajarannya dari ibadah haji itu adalah dari Bukit Sofa, sa'i ke Bukit Marwah. Kalau sekarang mungkin situasinya lebih enak ya, karena sudah dibangun di dalam komplek masjid, terus di bawahnya itu keramik, lalu di atasnya itu tidak kepanasan, sehingga walaupun orang yang tidak terbiasa berolahraga itu bisa kemudian melakukan sa'i Bukit Sofa ke Marwah. Saya bayangkan waktu itu Siti Hajar itu mencari makanan untuk anaknya yang menangis. Lari dari Bukit Sofa, lari-lari kecil ke Bukit Marwah. Bukit Marwah tidak ketemu. Lalu kemudian datang lagi ke Bukit Sofa. Bukit Marwah bolak-balik mencari makanan. Tapi atas izin Allah, itu menjejakkan kaki Ismail, lalu keluar dari situ mata air ya yang berlimpah ruah. Siti Hajar bilang zam-zam, zam-zam, berkumpul, 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 akhirnya menjadi mata air yang itu bisa dimanfaatkan dari sekarang. Pelajaran berharganya adalah kalau kita inginkan sesuatu itu tidak bisa hanya berpangku tangan, harus dengan kerja keras, harus dengan pengorbanan besar. Harus dengan kerja keras, harus dengan pengorbanan besar. Kalau kita ingin melakukan sesuatu, berkorban yang besar, bekerja sangat keras. Ya terkadang pada saat kita melakukan sa'i itu capek sekali. Kaki itu sudah kadang-kadang bengkak. Kadang-kadang kita merasa bahwa bisa nggak ya saya meneruskan ibadah ini. Kalau itu yang sedang terjadi, kita ingat baik-baik bahwa dulu ya Siti Hajar itu jauh lebih susah. Tidak pepohonan, panas terik, tapi tetap berusaha dengan sekuat tenaga. Dalam hidup juga begitu, kesulitan itu pasti akan datang, cobaan akan datang. Pandemi ini datang kepada kita dengan segala macam tantangannya. Tidak ada cara lain kecuali kita bekerja keras, tahan banting, kecuali kita mampu terus kemudian berusaha dengan sekuat tenaga. Capek, menyerah bukanlah pilihan. Seperti peristiwa Siti Hajar, bahwa ternyata rezeki yang diberikan Allah itu tidak diduga, bukan dari apa yang dia usahakan, tetapi terjadi pada saat kapan? Pada saat Ismail menjejakkan kakinya. Jangan takut dengan rezeki Allah, karena bisa jadi yang kita upayakan rezekinya bukan di situ. Allah ngasih rezeki dari jalan yang lain, jalan yang berbeda. Maka kita tetap berusaha sekuat tenaga. Berusaha, tawakal, serahkan pada Allah. Tetap berusaha dengan sekuat tenaga, karena kita tidak tahu Allah akan memberikan rezeki itu dari mana. Ya, apakah dari apa yang kita upayakan atau dari cara yang lain, kita nggak tahu. Itu kadang-kadang itu menjadi rahasia Allah. Pelajaran ketiga dari peristiwa Idul Adha haji itu adalah wukuf di Padang Arafah. Wukuf hanya dengan 2 lembar kain. Tidak boleh pakai apa-apa, putih semuanya, beribadah, bersujud di Padang Arafah. Ini adalah peristiwa untuk bagaimana kemudian kita dari berbagai macam warna di dunia ini, suku-suku bangsa, yang di sana yang kita bawa itu hanyalah sebuah kain yang putih. Wukuf itu adalah wujud penghambaan kita, menunjukkan bahwa kita hamba yang lemah.
menunjukkan bahwa kita tidak ada yang patut dibanggakan di dunia ini, karena semuanya fana. Kita akan kembali menjadi putih, nanti di kain kafan kita akan kembali ke kuburan, itu dengan hanya kain kafan. Karena itu saatnya kita Idul Adha itu kembali untuk menjadi bersih, kembali untuk menjadi suci, meninggalkan semua hal-hal yang membuat kita kotor, lalu kemudian konsentrasi untuk menjernihkan diri kita, mendekatkan diri kita kepada Allah. Hanya dengan cara itu yang akan membuat hidup kita menjadi tenang. Cara itu yang akan membuat hidup kita menjadi lebih bermakna. Kenapa lebih bermakna? Kita lebih dekat kepada Allah secara spiritual. Lalu kemudian pendekatan itu yang membuat kita menjadi lebih tenang. Tidak ngoyo dalam hidup, tidak gerasa gerusu dalam hidup. Karena kita tahu bahwa hidup ini adalah untuk Allah, hidup ini adalah untuk bermanfaat bagi agama, sehingga hidup kita menjadi lebih tenang, hidup kita menjadi lebih punya makna. Tidak ada yang patut dibanggakan. Kita berjuang di jalan Allah, kita berjuang di jalan agama sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Hidup kita, dunia kita, waktu kita, itu adalah bagaimana kemudian kita jadikan sebagai li'i'la'i kalimatillah, sebagai upaya untuk terus meninggikan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan makna terakhir dari ibadah kurban yang ingin kita pelajari itu adalah tentang pengorbanan itu sendiri. Pengorbanan Nabi Ismail untuk disembelih, pengorbanan Nabi Ibrahim yang itu anaknya itu adalah anak kesayangan, udah lama nggak punya anak. Terus Allah nguji kecintaan dia kepada Allah. Jadi mimpi bahwa aku menyembelihmu. Hebatnya Ismail Ibrahim ini, ketika mereka berdialog, wahai anakku, aku bermimpi menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Jawaban Ismail sungguh sangat menarik, bahwa kalau itu perintah Allah maka lakukan. Maka Ibrahim sudah siap-siap untuk menyembelih anaknya, lalu diganti dengan kambing. Ini adalah peristiwa yang memberikan kita pelajaran berharga, bahwa kita harus menyembelih kesombongan kita, menyembelih sikap takabur kita, menyembelih iri kita, ego kita untuk diri sendiri. Kita lebih banyak bagaimana kalau kemarin-kemarin itu memikirkan diri sendiri, lebih banyak kita sekarang memikirkan orang lain, memikirkan orang-orang yang ada di sekitar kita, memikirkan apa manfaat yang bisa kita berikan kepada orang lain, apa keberadaan kita, nilai tambah apa yang bisa kita berikan kepada masyarakat. Sehingga kalau kita datang di suatu tempat, keberadaan kita di satu tempat itu memberikan nilai tambah yang lebih baik pada masyarakat itu, membuat orang-orang lebih baik, membuat keadaan menjadi lebih baik. Kita sebagai pembeda, ada satu perbedaan pada saat kita datang. Kenapa? Karena kita memberikan manfaat yang besar. Tinggal bertanya kepada diri kita sendiri, apa manfaat yang bisa kita berikan kepada orang banyak. Kalau belum ada, mulai dari sekarang kita belajar lebih baik lagi, bekerja lebih keras lagi, memberi manfaat lebih banyak lagi. Terima kasih, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Silakan untuk dibagikan kepada teman-teman yang lain, di-subscribe agar manfaatnya lebih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.